Dua anggota DPR baku hantam di sela rapat Komisi 7 dengan Menteri SDM Sudirman Said. Dua anggota DPR yang terlibat baku hantam adalah anggota Komisi 7 dari P3, Mustafa Assegaf, dan Wakil Ketua Komisi 7 dari fraksi Demokrat, Mulyadi. Insiden berawal saat Mulyadi mengingatkan Mustafa Assegaf agar tidak panjang lebar dalam bertanya. Mustafa yang kesal karena terus diingatkan Mulyadi, membalas menyindir dan mendekati meja Mulyadi. Tak lama kemudian keduanya pun terlibat adu jotos. Akibat insiden ini Mulyadi terluka di pelipis kiri. Rapat dengan Menteri SDM pun dihentikan sementara. Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi juga menyesalkan terjadinya kekerasan di DPR. Menurut Didi, tindakan yang dilakukan salah satu anggota DPR itu sangat memalukan dan mencoreng citra DPR sebagai badan yang terhormat. Terkait masalah ini, Mahkamah Kehormatan Dewan segera memanggil Mustafa Assegaf dan Mulyadi. MKD juga akan bersidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Jika ada pelanggaran kode etik, tidak tertutup kemungkinan MKD akan menjatuhkan sanksi. Bersama menjadi wakil rakyat sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Namun sebagian kecil politikus di DPR nampaknya belum siap untuk menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir bersama kami mantan anggota DPR Ruhut Sitompul dan juga Ketua Dewan Kehormatan DPR periode 2004-2007, ada Pak Slamet Effendi. Ya, selamat siang Pak Slamet dan juga Bang Ruhut. Ya. Kita lihat sedikit, mungkin Bang Ruhut sampai sekarang masih menjadi anggota DPR, begitu ya. Begitu dengan Pak Slamet yang saat ini menjabat sebagai Ketua PBNU. Saya akan kemudian langsung tanyakan kepada Bang Ruhut yang selalu selama ini dikenal sebagai salah satu orang yang suka mengucapkan kata-kata kontroversial, Bang. Nah, ini bahkan bikin banyak orang berantem gitu. Nah, mungkin Bang Ruhut sebagai anggota DPR saat ini bisa mengomentari sedikit yang terjadi pada kolega kerja di DPR pada saat kemarin itu bagaimana sih kalau menurut Bang Ruhut nih? Ya, sangat kita sesalkan ya, kita prihatin. Bukan hanya Komisi 7 yang dirugikan, tapi juga lembaga negara, dalam hal ini DPR. Ya, tapi perlu saya luruskan, ini bukan baku hantam. Ya, kader kami dipukulin. Ya, dia sama sekali tidak melawan. Karena kami tahu kader kami ini, Saudara Mulyadi ini orang yang, ya bukan tipe orang yang berkelahi lah. Ya, tapi kalau argumentasi ya dia memang salah satu kader kami yang cerdas ya. Dan kemarin juga bukan masalah argumentasi sebenarnya. Dia sebagai pimpinan ya, waktu RDP dengan Menteri SDM, MD3 kita yang baru mengatur hak bertanya kita itu dalam pertemuan-pertemuan itu 3 menit. Jadi kawan ini sudah 10 menit lebih ya mencecer Bapak Menteri, dan kawan-kawan sesama Komisi 7 itu juga udah mulai gimana pimpinan ini udah lebih kan gitu waktunya. Jadi beliau tengahi. Ini anaknya sangat cool kok. Ya, Mulyadi ini anak baik ya. Udah itu dia nggak bisa terima, dia masih marah. Dia bikin jeda, dia permisi ke kamar kecil Mulyadi. Ya, waktu dia ke kamar kecil, rupanya kader P3 ya rekan kita, dia juga ikut keluar. Waktu dia keluar selesai dari kamar kecil, ketemu di gang kamar kecil itu, ya dia bilang ya, manfaatkan waktulah gimana ya. Nggak tahu gimana cerita, langsung dia dipukulin, dia kaget. Tapi dia hanya menghindar dan banyak saksi yang melihat. Jadi dia sama sekali. Jadi dia ini, itulah saya kebetulan orang hukum. Jadi di dalam hukum kejadian ini jujur saja dalam hukum acara jelas tegas ini bukan ini murni pidana. Jadi bukan delik aduan. Ya, karena itu masalah ini kan kami dengar ya. Yang kami lebih sedih lagi sebenarnya, kami apa nggak sedih. Kader P3 ini kakaknya ya juga kader kami. Ya, tapi Bang Ruhut kalau mendengar penjelasan Bang Ruhut tadi, bisa dikatakan bahwa pemukulannya tidak di dalam ruang sidang begitu ya? Di luar. Tapi ini maaf nih, ini kan kadang-kadang saya dengan senior yang saya, yang beredar banyak kan dikatakan di dalam ruang ini kan sidang. Senior kami sama-sama dulu di Slipi. Ini sosial media ini kadang-kadang, waduh, kita ngeri juga. Memang sekarang ya viral itu luar biasa. Belum ada bukti. Di dalam ya pukul-pukulan sama sekali bukan begitu kejadiannya. Bukan begitu. Jadi kalau bicara hukum, karena ini bukan delik aduan, ini penganiayaan. Jelas masalah ini kan ya
kakaknya juga minta ya gimana supaya ini didamaikan ya. Begitu juga kawan-kawan kita yang lain. Oke. Kami ini cinta damai. Demokrat ini karena Pak SBY selalu mengajarkan itu. Tapi karena ini di ranah hukum sesuai dengan bukan delik aduan, ancaman hukumannya 5 tahun, damai pun kita proses hukum jalan, itu yang jadi masalah. Oke, bagaimana dengan pendapatnya Pak Slamet? Silakan melihat kejadian ini nih bagaimana nih? Saya kira kejadian ini bukan satu-satunya kejadian ya, di mana kita melihat anggota dewan yang terhormat itu tidak memfungsikan dirinya melalui fungsi pokok keberadaannya di sebuah parlemen. Parlemen kan ngomong ya. Iya, parle. Parle. Mestinya yang digunakan itu omongan, bukan kepalan. Juga bukan tindakan-tindakan fisik yang lain. Oleh karena itu, saya kira harus ada upaya untuk memahamkan tentang peran apa sih yang harus dimainkan oleh seorang anggota DPR yang posisi itu diperoleh dengan susah payah melalui seleksi partai, melalui pemilu, lalu duduk di situ, dan ketika duduk di situ seharusnya harus memerankan diri sedemikian rupa sesuai dengan fungsi dewan sebagai pengawas, sebagai apa? Wakil rakyat juga. Bukan legislator lalu sebagai budgeting. Itu yang harusnya dilakukan dengan tekun. Dan oleh karena itu modalnya itu memang tidak modal yang penting terpilih. Apa saja nanti di lapangan kita lihat dulu. Seharusnya seorang politician itu harus berangkat dari kecintaannya pada tanah air, lalu dia memahami tanah air itu melalui buku-buku, melalui cerita-cerita tentang tokoh-tokoh bangsa dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh di parlemen harus dia pelajari. Lalu dia memerankan diri, sehingga dengan demikian dia tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Karena tindakan fisikal di situ itu tidak akan merubah apa-apa. Di situ yang seharusnya dilakukan seperti tadi dikatakan, anak ini memang suka berkelahi, tapi kelahi apa? Argumentasi. Itu ya, jadi yang mestinya ditingkatkan kemampuannya adalah kemampuan olah akal, bukan olah otot. Dengan demikian harus melalui apa? Argumentasi yang rasional atau argumentasi yang diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari misi dia. Tapi intinya memang itu tidak terpuji ya, baik Pak Slamet maupun Bang Ruhut setuju begitu ya. Namun demikian mungkin ada pernyataan yang berbeda nih dari anggota dewan yang lain. Bagaimana dengan tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon yang menilai perkelahian antara dua anggota DPR Mulyadi dan Mustafa Assegaf tidak perlu dibesar-besarkan. Dia berpendapat kejadian tersebut tidak mencoreng nama baik dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara. Ini berikut kita tampilkan, ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon. Fadli mengatakan di berbagai lembaga parlemen di seluruh dunia perkelahian yang terjadi justru bisa lebih parah. Menurut Fadlizon, hal itu wajar karena parlemen memang adalah tempatnya anggota saling berdebat dan berargumentasi. Oleh sebab itu wajar apabila tersulut emosi. Nah, Bang Ruhut, ini kalau komentar dari Wakil Ketua DPR mengatakan itu biasa saja. Jangan-jangan ini dianalogikan semua rapat terjadinya seperti itu, Bang Ruhut. Setuju atau tidak? Begitu. Saya kalau Fadlizon ngomong, ya ini ada senior saya. Maaf aja, di DPR itu tidak perlu ada koalisi merah putih dan Indonesia hebat. Tidak perlu ada itu. Karena kita sudah wakil rakyat, nggak ada bawa gitu-gitu lagi. Tapi menanggapi Fadlizon, Fadlizon ini jujur saja, kan tidak menimpa diri dia. Ini menimpa kader kami, yang mana kader kami orang yang baik. Karena Pak SBY selalu mengajarkan kami harus santun, ya, rendah hati. Ya, jadi kita sesalkan, dan dia katakan di luar negeri juga begitu. Janganlah yang jelek dari luar negeri kita tiru. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Saya mohon itu. Dan tadi kan pertanyaan Bayu, abang kan orang yang selalu berdebat, ya? Oh iya. Nah, ini guru saya dan juga Pak Harto almarhum, ya. Saya dulu juru bicara negara termuda. Kami Manggala BP7 dengan Pak Slamet Effendi Yusuf. Di situ ada pelajaran pengendalian diri. Ya, jangan terpancing. Baik. Hal-hal seperti itu. Tapi kan baru tadi
tadi mengatakan ini Pak Guru, Oh, iya. Bang Ruhut gitu ya. Mungkin kita akan bertanya ya kan di segmen berikutnya, ini sebenarnya kan juga Pak Slamet juga mengatakan ini bukan yang pertama kali sebenarnya. Nah ini kenapa, apa sebabnya, dan bagaimana pengalaman kalian berdua dulu? Mungkin kita akan tanyakan hal tersebut setelah jeda berikut ini ya kan ya. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.